Manchester United berhasil mengalahkan tuan rumah Southampton pada pekan keempat Premier League. Bertanding di St. Mary's Stadium, Setan Merah menang dengan skor 3-0. Manchester United mampu unggul 2 gol di babak pertama, melalui Matthijs de Ligt dan Marcus Rashford. Setan Merah kemudian menambah 1 gol lagi di babak kedua, lewat aksi Alejandro Garnacho. Liverpool harus mengakui keunggulan Nottingham Forest pada pekan keempat Premier League. Bertanding di Anfield, The Reds dipaksa menyerah dengan skor 0-1. Laga terkunci 0-0 di babak pertama. Forest akhirnya bisa mencetak gol melalui Callum Hudson-Odoi di babak kedua. Meski kalah, Liverpool tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara Premier League, dengan koleksi 9 poin. Manchester City meraih kemenangan pada pekan keempat Premier League. Menjamu Brentford, The Citizens menang dengan skor 2-1. Pada laga di Etihad Stadium ini, Manchester City sempat tertinggal melalui gol cepat Yoane Wissa. Namun, The Citizens bisa membalikan keadaan, lewat brace Erling Haaland. Berkat kemenangan ini, Manchester City perkasa di puncak klasemen. Bournemouth dan Chelsea bertemu di pekan keempat Premier League. Pertandingan Liga Inggris antara Bournemouth versus Chelsea di Vitality Stadium ini berakhir dengan skor 0-1. Chelsea pulang membawa 3 poin. Christopher Nkunku yang masuk di menit 79, mencetak gol tunggal penentu kemenangan Chelsea pada menit 86. Real Madrid menjalani pertandingan tandang melawan Real Sociedad di pekan kelima La Liga. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Rili Arena, Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah Sociedad. Gol kemenangan Madrid dicetak oleh Vinicius Junior dan Kylian Mbappe melalui tendangan penalti. Hasil ini menempatkan Real Madrid di peringkat kedua klasemen sementara. AC Milan menghadapi Venezia pada pekan keempat Liga Italia. Dalam pertandingan yang digelar di San Siro ini, Milan meraih kemenangan besar 4-0. Gol-gol Milan dicetak oleh Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Christian Pulisic, dan Tammy Abraham. Sementara itu, di laga lain, Juventus bermain imbang 0-0 melawan Empoli di Liga Italia. Bayern Munich berpesta gol ke gawang Holstein Kiel pada matchday ketiga Liga Jerman. Bertanding di Holstein Stadion, tim berjuluk di Rotten itu menang telak 6-1. Striker andalan Bayern, Harry Kane, bersinar dalam laga tersebut dengan mencetak setengah dari 6 gol yang ada. 3 gol lainnya dicetak oleh Nicolas Remberg, Jamal Musiala, dan Mikel Olis. Sementara itu, di Liga Prancis, PSG berhasil mengalahkan Brest dengan skor 3-1. 2 gol PSG dicetak oleh Ousmane Dembélé, dan 1 lagi oleh Fabian Ruiz. Brest sempat memperkecil skor, lewat aksi Del Castillo. 3 pemain kunci Liverpool, Salah, Van Dijk, dan Trent, belum mendapatkan kepastian mengenai perpanjangan kontrak mereka. Namun muncul spekulasi, bahwa manajemen Liverpool ingin segera memperpanjang masa bakti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold di Anfield. Ketika isu kontrak ini ditanyakan kembali oleh jurnalis kepada Arne Slot, pelatih asal Belanda itu terlihat kesal. Ia menyatakan, bahwa jawabannya mungkin akan terdengar membosankan bagi para jurnalis. Dan menegaskan, bahwa ia enggan membahas topik tersebut dalam konferensi pers. Pada Februari 2023, Manchester City mendapat kabar mengejutkan. Komisi Independen Premier League menemukan bahwa klub tersebut terlibat dalam 115 pelanggaran aturan FFP. Setelah menunggu lebih dari 1 tahun, akhirnya ada kepastian mengenai kelanjutan kasus ini. Mulai minggu depan, 115 kasus tersebut akan mulai disidangkan. Pep Guardiola baru-baru ini dimintai tanggapan terkait hal ini. Ia mengaku tidak sabar menanti hasilnya, dan senang karena proses pengadilan atas tuduhan tersebut akan segera dimulai. Pep berharap, semuanya berjalan lancar, agar tuduhan terhadap timnya dapat segera dijernihkan. Selama jeda internasional, Odegaard kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Norwegia di ajang UEFA Nations League 2024. Namun, sayangnya ia pulang dalam kondisi yang kurang baik setelah mengalami cedera saat bermain untuk negaranya. Mikel Arteta baru-baru ini dimintai komentar terkait kondisi Odegaard. Arteta mengatakan, belum bisa memastikan berapa lama sang gelandang akan absen, dan menjelaskan bahwa Odegaard perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui detail cederanya. Hurzeler menjadi fenomena di dunia kepelatihan sepak bola Eropa. Pada usia 31 tahun, ia sukses membawa Saint Pauli menjuarai Bundesliga 2 musim lalu,
dan meraih promosi ke Bundesliga. Brighton pun tertarik dengan bakat besarnya, dan merekrut pria kelahiran Houston, Amerika Serikat itu pada Juni 2024, untuk menggantikan Roberto De Zerbi yang pindah ke Marseille. Meski masih sangat muda sebagai pelatih, Hurzeler berhasil mencatatkan prestasi di Premier League, dan bahkan meraih penghargaan individu di bulan pertamanya bertugas. Baru-baru ini, France Football mengumumkan kandidat pemenang Ballon d'Or 2024, dengan total 30 pemain yang dinominasikan. Di antara nama-nama tersebut, salah satu favorit adalah gelandang Manchester City, Rodri. Dalam wawancara dengan ESPN, Rodri pun mengungkapkan rasa senangnya masuk dalam daftar finalis Ballon d'Or 2024. Ia juga menyatakan, akan sangat bahagia jika berhasil memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Meski begitu, Rodri mengaku tidak terlalu berharap untuk menang, dan merasa sudah puas jika publik menganggapnya layak menerima gelar pemain terbaik dunia. Messi memulai karirnya di Barcelona, di mana ia meraih banyak prestasi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Setelah kepergian Messi, beberapa pemain disebut-sebut akan mengikuti jejaknya, namun kebanyakan dari mereka gagal memenuhi ekspektasi, bahkan ada yang karirnya merosot. Kini, ada satu pemain lagi yang digadang-gadang bisa menjadi penerus Messi, yaitu Lamine Yamal. Meski baru berusia 18 tahun, Yamal sudah menjadi pemain andalan Barcelona dan timnas Spanyol. Yamal mengaku senang dibandingkan dengan Messi, namun ia menegaskan bahwa mencapai level La Pulga adalah hal yang hampir mustahil. Menurut laporan dari RMC Sports, Manchester United sebelumnya mendekati Rabiot. Namun mereka mundur, karena permintaan gaji dan bonus sang gelandang yang dianggap terlalu tinggi. Akan tetapi, situasinya kini berubah, di mana pihak Rabiot mulai melunak, dan menyadari bahwa permintaan mereka yang berlebihan membuat hanya sedikit klub yang tertarik. Mengetahui bahwa Rabiot telah menurunkan tuntutannya, Manchester United kembali berusaha merekrutnya. Dan saat ini, perwakilan klub dan agen Rabiot sedang berdiskusi mengenai potensi transfer tersebut. AC Milan memulai era baru di bawah pelatih Paulo Fonseca musim ini. Namun awal kepemimpinannya di San Siro tidak berjalan sesuai harapan. Dalam 3 pertandingan awal di Liga Italia, Fonseca gagal membawa AC Milan meraih kemenangan. Hasil buruk ini langsung menempatkan posisi Fonseca dalam bahaya. Bahkan, pendukung garis keras AC Milan, Curva Sud Milano, memberikan ultimatum. Dalam pernyataannya, Curva Sud Milano mengecam keras awal buruk Rossoneri musim ini, dan menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas kemerosotan klub. Tom Haye menjadi pemain bebas agen pada musim panas tahun ini, setelah kontraknya dengan Heerenveen berakhir. Beberapa klub sempat dikaitkan dengannya, namun Tom memilih untuk tetap bermain di Liga Belanda, dan bergabung dengan Almere City. Di Almere City, Tom Haye tercatat sebagai pemain termahal. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasarnya mencapai 3 juta euro, atau sekitar 51 miliar rupiah. Bersama Almere City, Tom diprediksi akan menjadi pemain kunci di lini tengah, dan diharapkan mampu meningkatkan performa tim, yang saat ini berada di posisi ke-17 klasemen Eredivisie. Perubahan di lini depan Madrid cukup signifikan, dengan kehadiran Mbappe yang membawa banyak perubahan. Penyerang asal Prancis tersebut langsung menjadi starter, sehingga tim harus beradaptasi. Mbappe terus dipercaya sebagai pemain utama, namun hal ini membuat pemain-pemain seperti Rodrigo, Brahim Diaz, dan Endrick mungkin harus mengalah. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena bisa memunculkan rasa cemburu dalam tim. Ancelotti pun harus sangat berhati-hati mengelola situasi ini. Rashford kembali menjadi sorotan di Old Trafford, setelah kehilangan ketajamannya di depan gawang. Akibatnya, Rashford sering mendapat kritik dalam setahun terakhir. Dia dinilai belum mampu memenuhi harapan, sebagai pemain andalan MU dalam mencetak gol. Baru-baru ini dilaporkan, bahwa Rashford merasa perlakuan terhadap dirinya tidaklah adil. Laporan ini disampaikan oleh salah satu media Inggris, Vichages. Menurut laporan tersebut, seorang informan menyebut, bahwa Rashford telah banyak berbicara tentang situasinya, dan terdengar cukup memprihatinkan. Pada musim panas ini, Yamal dan Williams menjadi sorotan. Sebab, duet kedua winger lincah tersebut berhasil membawa Spanyol meraih gelar juara Euro 2024. Berkat penampilan gemilangnya, Williams dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, termasuk Barcelona, yang merupakan klub tempat Lamine Yamal bermain.
Meskipun sempat ramai diberitakan akan pindah ke Barcelona, Nico Williams akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Bilbao. Namun, Yamal berharap rekannya tersebut bisa bergabung dengan Barcelona. Saya tentu sangat ingin bermain dengan Nico di tim saya setiap pekan. Dia adalah teman baik saya, ujar Yamal. Meskipun pernah bermain untuk Real Madrid, Kubo tidak menganggap Los Blancos sebagai mantan klubnya. Ia merasa tidak memiliki kenangan berarti bersama tim tersebut. Anda mengatakan, Real Madrid adalah mantan tim saya, tapi saya tidak pernah melakukan debut resmi di sana. Dan selalu dipinjamkan, jadi saya tidak punya kenangan besar, ujar Kubo. Sekarang, semuanya sudah berlalu, dan saya fokus pada Sociedad. Saya tidak melihat Real Madrid sebagai mantan klub, melainkan sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Tottenham Hotspur dilaporkan sedang mempersiapkan penguatan lini serang mereka dengan merekrut Noah Okafor dari AC Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Spurs serius mengincar penyerang asal Swiss tersebut dan kabarnya telah mengajukan tawaran sebesar 290 miliar rupiah. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi manajer baru mereka, Ange Postecoglou, untuk meningkatkan kinerja tim selama sisa musim ini. Tottenham dan Milan dikabarkan telah memulai pembicaraan awal mengenai transfer ini. Dengan Spurs berharap negosiasi dapat segera diselesaikan, agar Okafor bisa bergabung pada bursa transfer musim dingin. Legenda Manchester United, Paul Scholes mempertanyakan perekrutan Andre Onana dan Matthijs de Ligt. Menurut Scholes, kedua pemain tersebut belum mampu membantu Manchester United dalam membangun serangan dari lini belakang. Ketika Pep pertama kali melakukannya, Anda berpikir itu luar biasa. Dan dia masih melakukannya hingga sekarang, ujar Scholes. Ia menambahkan bahwa Ten Hag sebenarnya ingin mencoba pendekatan serupa dengan mendatangkan penjaga gawang dan de Ligt. Namun keduanya belum cukup baik dalam menjalankan taktik tersebut, dan akhirnya hanya mengandalkan tendangan jauh. Setelah jeda internasional awal bulan ini, Aston Villa akan menghadapi jadwal pertandingan yang padat selama 3 minggu ke depan. Dengan partisipasi mereka di Liga Champions musim ini, Villa akan memainkan 7 laga dalam 21 hari. Meski jadwal ini cukup melelahkan bagi para pemain, Unai Emery menyatakan bahwa timnya sudah memiliki pengalaman mengatasi jadwal pada seperti musim lalu ketika mereka berkompetisi di UEFA Conference League.